sesama tetangga berebut bansos, bahkan ada yang jambak-jambakan. Saya rada nggak suka kalau disebut pemimpin sebetulnya. Karena kalau pemimpin itu dia memimpin. Yang memikirkan siapa yang dipimpin. Semuanya pengen muncul sebagai pembantu, tapi dibilang pembantu pada nggak suka, gimana ya? Artinya gini. Apa menteri mau disebutnya? Yang harus diperhatikan juga sebenarnya dari pola ini kan tidak mungkin ya bagaimana istilahnya buzzer muncul, bahkan bergerak, bahkan masif. Ini juga kita harus kembali ya mengevaluasi program-program yang ada di pemerintahan. Karena seperti yang sering diungkapkan bahwa ada aliran uang dari negara, termasuk dari APBN, bahkan dari di APBD. Setiap pemerintah, baik misalnya di beberapa kementerian, di berbagai kementerian, itu memang ada anggaran. Misalnya bahasanya itu untuk sosialisasi, misalnya untuk sosial media dan sebagainya. Tapi pada prakteknya kita harus ini ya, tanda kutip, banyak sekali justru itu untuk influencer, untuk buzzer dan sebagainya, sebagai corong dan sebagainya. Kalau sebelumnya kan mungkin iklan tentang program yang dilakukan oleh kementerian, misalnya pariwisata dan sebagainya, itu lewat televisi, lewat media dan sebagainya, gitu ya? Ya seperti itu. Tapi di sisi lain ternyata mereka juga kalau yang saya temukan ya, misalnya dari Center for Budget Analysis, banyak juga anggaran pemerintah, bahkan mungkin di BUMN ya, yang itu khusus digunakan untuk tadi mengcounter isu misalnya. Ya lewat apa? Lewat buzzer itu. Misalnya isu-isu yang cenderung akan merusak citra pejabat di BUMN tersebut, itu bisa langsung di-counter, pengalihan isu dan sebagainya. Ya itu sudah menjadi rahasia umum, dan salah satu itulah pola seperti itu yang menjadikan munculnya buzzer semakin merajalela. Bahkan ada kecenderungan ya, misalnya pemerintah kan kita bisa melihat, misalnya ada satu kebijakan yang menyebabkan 75 orang pegawai KPK tidak lolos seleksi. Setelah itu pasti kita bisa melihat di sosial media ada semacam gerakan yang masif, terstruktur, yang mendukung itu. Itu kan berarti mendukung apa yang dilakukan oleh dengan KPK. Konten yang sama, dengan gambar yang sama, dengan meme yang sama. Betul. Gitu ya, dengan kata-kata yang bahkan kok kayak copy paste gitu. Dan sedihnya mereka itu seolah-olah mewakili masyarakat, bahwa masyarakat itu mendukung kebijakan dari pemerintah, apapun kebijakan itu. Walaupun kita misalnya soal perubahan undang-undang KPK dan sebagainya, kita lihat itu pertarungan yang buzzer itu ikut andil dan sebagainya. Kita kan sebagai masyarakat, kebanyakan masyarakat misalnya masih di posisi yang kebanyakan misalnya awam, tidak tahu, yang gampang ketarik dan sebagainya. Kalau hal tersebut dibiarkan, ini akan merusak ya bagaimana tatanan demokrasi kita, akan jauh dari spirit reformasi. Yang akhirnya kita dipecah belah dengan dengan menanggapi isu-isu yang konflik horizontal tersebut, yang gitu. terjadi. Konflik-konflik horizontal ini semakin menguat karena di bawahnya itu kemudian masyarakat berdebat, berkonflik, bahkan saling bermusuhan, saling nyamperin gitu ya, bertandang lah ya. Bertandang ke, sampai muncul istilah ini kan, kalau sampean nggak cebong ya kampret kan. Sekarang nambah lagi atau lagi kadrun. Iya. Kita seperti dikapling-kaplingkan gitu, jadi nggak ada pilihan. Itu siapa yang kapling-kaplingkan itu? Tapi padahal katanya Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda tapi tetap satu jua, misal. Berbeda-beda tetap satu. Tapi mereka mengkapling-kaplingkan yang katanya Pancasila itu, justru membeda-bedakan. Ini yang justru aneh. Anehnya itu kadang-kadang
mereka mengaku paling konstitusional, tapi nyatanya mereka juga nggak pernah menjalani sistem hukum yang berjalan, gitu. Ini apa ya? Kadang-kadang kita butuh sesuatu yang membangkitkan negara kita ke dalam suatu tatanan yang sebetulnya apa yang dicita-citakan dari lahirnya bangsa Indonesia, kemudian dari lahirnya dari momentum kemerdekaan gitu ya, dari pemilu ke pemilu, ujung-ujungnya kita tidak melangkah lebih maju. Yang ada kita malah melangkah lebih jauh daripada cita-cita dan harapan bangsa, misalnya. Dari yang tadi katanya kita menjalani sistem konstitusi, di mana kita sebagai bangsa dan negara Indonesia harus menjadi penjaga tatanan kedamaian dunia, misal. Tapi ketika kita harus bicara tentang negara orang lain untuk menjaga perdamaian, justru kita sendiri sedang bertarung dengan bangsanya sendiri gitu. Makanya tadi saya entahlah ya, saya rada kurang sepakat kalau dibilang kita ini merdeka. Merdeka secara seremoni mungkin iya. Karena Soekarno pun bilang, yang paling berat itu bukan dijajah oleh negara lain. Tapi yang paling berat itu adalah dijajah oleh bangsamu sendiri. Kan? Ini yang menjadi apa yang kita sedang jalani sekarang. Entahlah ya, kita dijajah dengan sistem-sistem perekonomian yang hari ini tidak menguntungkan juga bagi masyarakat. Kita berada di tengah-tengah hukum, yang hukum itu juga tidak menguntungkan masyarakat. Gitu. Kita berada di tengah-tengah sistem reformasi, yang reformasi itu pun tidak menunjukkan perubahan terhadap pertumbuhan bagi masyarakat. Bahkan berjalan mundur kan? Bahkan berjalan mundur. Nah, ini kemudian yang kita pertanyakan sebetulnya Dewan Perwakilan Rakyat itu ngapain? Perwakilan bukan? Harusnya. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin saat ini rakyat mana dulu ya? Dewan Perwakilan. Iya. Rakyat buzzer kayak. Bicara DPR Bang Andri. Dewan Perwakilan Rakyat. Yang sebenarnya nih mungkin ada ketidakhadiran dari DPR pihak legislatif ya. Bagaimana mengontrol eksekutif, baik itu presiden dan menteri-menterinya dan banyak lagi sebenarnya. Kemudian juga dari sisi lain mungkin fungsi legislasi. Itu masalah klasik yang selalu berulang. Misalnya kita lihat dari indikator prolegnas, program legislatif nasional ya. Tanggung jawab dari DPR itu kan membuat undang-undang, aturan. Namun dari aturan dan undang-undang yang ditargetkan misalnya sejak awal, kebanyakan itu tidak tercapai. Bahkan mungkin dari 100 yang tercapai nggak sampai 10 dan sebagainya. Itu sudah menjadi selalu terulang. Kita bisa bayangkan, sedangkan pasca reformasi masih banyak aturan-aturan yang seharusnya dirapihkan dan sebagainya. Soal masalah penegakan hukum, perlu ada perbaikan dan sebagainya. Dan itu sebenarnya tugasnya di legislatif. Kadang-kadang kita agak lalai nih, seolah-olah DPR itu dengan bicara misalnya di TV ya, kita bicara di luar TV nih, itu sudah mewakili gitu. Padahal banyak kerjaan dia yang juga mungkin lebih parah daripada eksekutif ya, misalnya tidak tercapai dan sebagainya. Itu juga jadi kendala. Bahkan misalnya saat ini nih kondisi pandemi yang seharusnya melahirkan aturan regulasi, karena kan tadi kendala antara pemerintah pusat dan daerah yang seringkali tidak sinkron. Terus juga ada aturan-aturan yang harus dipercepat, misalnya dalam hal penanganan ekonomi, terus juga kebijakan yang harus langsung turun ke masyarakat misalnya, soal pelarangan berkerumun dan sebagainya. Itu juga seperti pihak dari legislatif ya tidak bisa tadi memunculkan bagaimana solusi dalam kondisi seperti sekarang ini. Bahkan aturan undang-undang yang muncul dibuat itu justru menjadi polemik. Seperti undang-undang KPK yang dianggap sebenarnya itu kemunduran. Nggak perlu gitu kan undang-undang tersebut. Bahkan ada
aturan undang-undang mungkin yang kita nggak tahu nih, yang sebenarnya itu menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia. Soal undang-undang minerba dan sebagainya yang dibahas, dikaji secara sunyi gitu. Tahu-tahu aset negara kita hilang dan sebagainya gitu kan. Itu juga sangat bahaya sebenarnya dari kinerja legislatif DPR sampai saat ini. Bahkan yang terbaru itu terkait dengan prolegnas di tahun 2021 itu harusnya kan disusun di 2020, tapi terlambat disusun. Ini kerjanya ngapain saja? Padahal dengan adanya pandemi dan sebagainya, intensitas kegiatan itu kan menurun. Tapi masih saja, ternyata yang males-malesan, yang kerjanya nggak bisa lari, itu bukan cuma eksekutif, itu kan yang sering kita dan teman-teman kritik. Gitu Jangan-jangan kan. terlalu banyak menunggu pesanan. Karena ya sekarang gini, mau nggak mau, suka nggak suka, nggak juga sih sebetulnya. Artinya gini, kadang-kadang kita ngelihat gitu ya, ada kirain pasal, ada yang menarik kan? Iya, karena ada pasal-pasal di mana. Ini ceritain dulu sebelum nanti nembak orang kan. Ada pasal-pasal, ada undang-undang di mana ini berjalan begitu alot di DPR. Misal undang-undang Omnibus Law. Ya, itu satu. Kedua, ada di mana pasal-pasal dibuat karet. Undang-undang ITE misal. Gitu. Ketiga, ada undang-undang di mana dibuat membingungkan. Sehingga akhirnya kerancuan yang terjadi dalam sistem hukum kita itu sesuatu yang terjadi karena adanya titipan-titipan dan pesanan-pesanan. Gitu. Karena apa? Karena karena keterlambatan tadi, kita juga nggak bisa bilang bahwa ini tidak adanya. Masa iya sekelas DPR nggak ada itu program terencana gitu kan. Misal di bulan ini kita akan ngebahas ini. Dalam jangka waktu 5 tahun. Kan gitu. Dalam sejarahnya, dari segi tadi, kalau kita lihat, walaupun mungkin di teman-teman ya, di masyarakat nggak terlalu memperhatikan bagaimana kinerja, apa sih pentingnya aturan gitu kan, apa sih pentingnya mencapai targetan dari program targetan legislatif gitu kan, legislasi pembuatan undang-undang. Mungkin masyarakat juga perlu lebih memperhatikan itu, karena tadi bagaimana pentingnya negara demokrasi ya, negara yang stabil, negara kita bisa diatur dengan baik, ya itu tadi dengan aturan yang benar ya, walaupun mungkin banyak tapi juga nggak jelas gitu kan. Kita bisa melihat misalnya undang-undang, aturan yang sebenarnya sangat penting, misalnya kenapa yang keluar itu justru undang-undang Perpu KPK yang berubah struktur dan sebagainya, yang lagi-lagi menuai polemik. Undang-undang KPK. Di sisi lain, undang-undang KPK. Di sisi lain, undang-undang soal tipikor dalam hal sanksi misalnya, bagaimana pejabat yang melakukan korupsi itu dalam praktiknya hukuman penjara itu selalu sebentar, misalnya rata-rata 2,5 tahun. Ini bahkan lebih parah misalnya dibanding jambret, copet, atau bahkan maling ayam misalnya. Ini kan luar biasa gitu. Itu juga bisa disebabkan tadi dari ketidakhadiran dari legislatif kita ya, dari wakil rakyat kita. Bagaimana sebenarnya suara rakyat, kepentingan bangsa Indonesia lah, belum diwakili oleh DPR. Dan bahkan publik juga bisa menilai, sudah bukan rahasia umum lagi, ya anggota DPR itu lebih mementingkan partainya masing-masing, misalnya lebih takut kepada ketua partai dibanding dengan rakyat gitu. Seperti itu. Iya. Dalam konteks kebangkitan nasional, ini kan seharusnya menjadi momentum di mana semua harus kembali lagi pada momentum kebangkitan itu sendiri gitu. Pertanyaannya dalam konteks kebangkitan nasional,
apakah mereka juga tidak bercermin bahwa mereka bermasalah gitu? Atau jangan mereka lah, apakah kita nggak ngerasa bahwa kita berada dalam suatu masalah? Kita seperti sedang berada di tengah-tengah perang saudara. Sesama bangsa Indonesia saling tuding, saling maki, saling membenci, bahkan buzzer pun itu menjadi corong kebencian itu gitu. Ya, artinya kita bukan membela salah satu paham-paham tertentu. Kita juga tidak membela kita juga tidak membenarkan pihak-pihak yang memang ingin merusak tatanan konstitusi Indonesia. Enggak begitu. Tapi kita ingat lah ya waktu zaman Gus Dur bagaimana menyatukan perbedaan dalam satu wacana gitu. Membuat wacana yang membahayakan lalu kemudian membuat wacana tanding gitu sebagai acuan-acuan bagaimana kita melawan perbedaan atau bukan melawan perbedaan tapi menyatukan perbedaan. Bagaimana Gus Dur mengedepankan toleransi dan selalu menggaungkan toleransi, bukan intoleransi. Beda, ketika kita menggaungkan toleransi, ini akan menyamakan perbedaan. Tapi kalau kita selalu mendengungkan kata-kata intoleransi, yang ada di benak kita adalah membesarkan perbedaan itu. Sehingga kita menghilangkan kata-kata tenggang rasa, empati, simpati terhadap perbedaan gitu ya. Sehingga karena munculnya intoleransi, hanya membesarkan minoritas dan mayoritas. Sehingga akhirnya mereka saling berbenturan. Karena apa? Karena pandangan mereka, kaum-kaum intoleran ini kemudian menjadi sesuatu yang dibesar-besarkan dan menjadi ada gitu. Seandainya yang dititik beratkan adalah toleransi, maka intoleransi ini akan mengalah dan terkubur. Yang bisa berperan penting dalam tadi menjaga keanekaragaman, menjaga bagaimana mencegah konflik, ya seharusnya pemerintah. Kita tidak bisa menuntut ya bagaimana peran pemerintah dalam menghadapi persoalan masalah toleransi. Munculnya persoalan-persoalan tersebut ya, berarti kita juga bisa mengatakan bahwa pemerintah tidak hadir. Ada krisis kepemimpinan. Kita tidak bisa misalnya menuntut masyarakat supaya tidak terbelah dan sebagainya. Bahkan ada kecenderungan untuk saat ini pemerintah kita seperti menjadi bagian, misalnya hasil dari pilpres, kita masih merasakan ya bagaimana terbelah, bagaimana pemimpin, walaupun di atas misalnya yang sebelumnya bertarung sebenarnya udah bergandengan tangan seperti itu, tapi di bawah itu masih kerasa keras seperti itu. Dan seharusnya hal-hal seperti itu tidak boleh dibiarkan. Tapi kita lihat bagaimana tadi, walaupun mungkin buzzer dari berbagai pihak ada seperti itu. Tapi kenapa itu bisa terus berjalan? Karena memang ada pembiaran, ada ketidakpastian misalnya dalam hal tindakan tegas. Ada yang melihara. Betul, bahkan ada seperti itu. Karena tadi, akhirnya kan diharapkan itu ke siapa lagi misalnya, pemerintah terlalu luas. Ada presiden dan ada banyak menteri. Bahkan banyak sekali menteri yang seolah-olah berkuasa seperti itu. Ya kita harapkan ke simbol negara ini, ke presiden misalnya, mudah-mudahan. Sayangnya ketika tidak ada ya peran dari sosok pemimpin itu yang bisa bagaimana mengkanter seperti tadi dibilang Bang Adri, bagaimana sosok Gus Dur, sebelumnya kita banyak juga sebenarnya, Soekarno dan sebagainya. Sangat jarang ya kita melihat bagaimana sosok pemimpin yang bisa, kalau saya sih melihatnya mungkin punya visi. Jadi tidak melihat negara, mengatur negara itu cuma sebatas ngutang atau infrastruktur, impor. Tapi yang penting itu juga bagaimana memelihara manusianya, tadi sumber daya manusia, SDM-nya. Padahal di pemerintahan Jokowi ada program di Menko PMK ya, revolusi mental yang anggarannya luar biasa seperti itu. Pertanyaannya,
kemana program tersebut, apa hasilnya dengan anggaran yang luar biasa gitu. Kalau tidak salah bahkan itu menuai kecaman juga untuk website. Kita lihat nih, programnya cuma sebatas penyuluhan saja. Oh, katanya hasilnya nanti nggak langsung. Jadi ajang narsis. Betul. Galerinya banyak. Buang-buang anggaran doang. Akhirnya seperti itu. Yang seharusnya mungkin ketika bicara masalah menjaga toleransi, memberdayakan sumber daya manusia, kita bisa lebih berterima kasih kepada guru, kepada para alim ulama, kepada para tokoh agama, budayawan seperti itu yang tidak digaji pemerintah. Tapi bagaimana dengan pemerintah gitu, yang jelas punya anggaran, katanya punya program meningkatkan SDM dengan tadi revolusi mental, bahkan itu juga revolusi mental itu jadi salah satu kampanyenya Presiden Jokowi. Tapi saat ini kita diperlihatkan dengan konflik horizontal. Bagaimana kecenderungan untuk konflik itu sangat besar. Masyarakat seolah-olah terbelah gitu kan, bahkan seperti sengaja, bahkan seperti dibenturkan. Karena yang rugi lagi siapa? Ya masyarakat. Kalau kita selalu sibuk konflik antar masyarakat sipil, ya oknum pejabat nakal itu ya bebas korupsi. Tahu-tahu korupsi bansos. Gini Jam, kalau untuk mengamankan sistem pemerintahan ada satu paradigma yang mungkin ini agak asik gitu. Kalau kekuasaan mau aman, maka ciptakanlah konflik agar mereka tidak memikirkan kekuasaan itu yang berjalan. Gitu. Artinya gini, apakah situasi keterpecahan ini menjadi sesuatu yang sengaja didesain agar masyarakat tidak lagi berpikir sebenarnya keruwetan apa yang terjadi di tengah-tengah sistem pemerintahan yang berjalan hari ini? Ada kecenderungan ke sana. Apa tadi judgement ya, itu kan apakah pemerintah ingin masyarakat untuk konflik gitu kan, dan sebagainya. Ya kita sebut saja oknum ya, oknum tertentu. Karena dari misalnya kita bisa lihat banyak pejabat-pejabat kita yang justru mengeluarkan statement-statement yang kontraproduktif, bahkan kecenderungan bisa menyulut pertikaian. Seperti misalnya masalah Palestina gitu kan. Indonesia jelas mendukung Palestina merdeka, tapi ada juga nih tokoh-tokoh gitu kan yang justru mempertentangkan atau justru berbeda suaranya. Itu kan aneh juga seperti itu. Ada juga tadi bahkan termasuk kelompok-kelompok tertentu yang selalu mengait-ngaitkan ya antara misalnya kecenderungannya, dorongannya itu adalah perbedaan mereka. Misalnya yang pro Palestina dikaplingkan, dikategorikan sebagai bagian dari kadrun. Ini kan luar biasa. Bahkan ini masalah kemanusiaan. Yang pro atau yang mendukung 75 pegawai KPK yang tidak lulus itu seolah-olah kadrun. Ini kan masalah tadi keadilan yang TWK-nya jelas dipertanyakan gitu kan, bahkan para guru besar juga sepakat bahwa itu bermasalah, bahkan sudah dilaporkan ombudsman gitu. Ini bukan masalah bukan masalah kita ini yang masalah kadrun, masalah cebong dan sebagainya. Selalu dikaitkan ke sana. Ini yang seharusnya pemerintah ya tidak ada upaya dari pemerintah untuk seperti menikmati mungkin ya. Ada pembiaran dari, kalau kata Bang Adri, memelihara konflik. Biarkan masyarakat berantem gitu kan. Kita bagi-bagi kue. Sehingga akhirnya di atas juga menjadi tenang-tenang aja gitu. Sehingga akhirnya masyarakat melupakan hal-hal yang sebetulnya lebih krusial. Kayak misal korupsi, kenapa lebih gampang terlupakan? Kasus-kasus korupsi lebih gampang terlupakan ketika ada momentum-momentum yang sifatnya atau fenomena-fenomena yang sifatnya itu
membuat masyarakat lebih terfokus ke sana gitu Betul. ya. Itu juga kadang-kadang menjadi fenomena yang apa ya? Sering terjadi gitu. Sering terjadi dan memang kayaknya memang diciptakan untuk Mau gak seperti mau itu gitu. kita Akan memikirkan. menilai seperti itu, Betul. menilai seperti itu. Sama kayak seperti kayak kemiskinan gitu ya. Kemiskinan ini selalu ada, padahal ada upaya selalu untuk mengurangi dari tahun ke tahun anggaran untuk membasmi kemiskinan, mengurangi angka kemiskinan. Tapi ya jumlah angka kemiskinan itu meningkat. Tapi kata penguasa di atas sana bilangnya menurun. Betul. Tapi bagi masyarakat menurun ke anak cucu, menurun jadi lebih banyak. Karena meningkat. Ya, pemerintah, pejabat kita mungkin melihat masyarakat, rakyat hanya sebatas angka-angka saja gitu. Itu. Kemiskinan menjadi potensi untuk membuat janji-janji. Ya kan? Kemiskinan itu dibuat seperti apa namanya? Aspirasi, Iya. menciptakan janji-janji yang sebetulnya nggak ada pelaksananya juga sampai sekarang. Itu sama seperti kondisi di zaman Orde Baru misalnya. Bagaimana kondisi kemiskinan sebelum reformasi lah. Kita sekarang reformasi, tapi kondisinya nggak beda jauh gitu. Karena bisa dengan adanya data-data kemiskinan, jumlah kemiskinan yang tinggi, bisa mengajukan bantuan misalnya. Melakukan pinjaman utang. Untuk dengan alasan tadi, ada problem sosial ke masyarakat. Itu kan sama saja kayak menjual masyarakat oleh pemerintah. Dan sekarang juga ngutang masih, orang miskin masih. Padahal udah diklaim bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang maju. Ketika Donald Trump menghapus Indonesia sebagai negara berkembang gitu kan. Betul. Tapi ngutang masih malah makin bengkak tuh rupanya. Ya itu bahkan jadi kerugian buat kita. Iya. Karena tadi misalnya ada perbedaan ya, kategori misalnya negara. Ada kebijakan-kebijakan soal bunga dan sebagainya. Ya itu kita juga harus melihatnya sampai ke teknis gitu kan. Jelas sangat merugikan Indonesia. Seperti itu. Kadang-kadang memang kita ngelihat pemerintah juga tidak tuntas dalam melakukan sesuatu sebetulnya. Kebijakan-kebijakan yang diambil terlalu cepat, tidak berpikir tentang hal-hal teknis yang itu kemudian menjadi kendala pada pelaksanaannya sebetulnya. Nah, momentum kebangkitan nasional ini seharusnya menjadi bagian daripada melihat kembali ke dalam diri kita sebagai bangsa gitu ya, sebagai negara. Kita harus melihat ke dalam apa sih sebetulnya yang perlu dibenahi. Kayaknya juga nggak ada. Dari tahun ke tahun, dari kata selamat ke selamat, dari kata-kata memperingati ke memperingati. Ini nggak ada perubahan sama sekali. Bisa jadi saatnya sekarang masyarakat yang bergerak. Jadi masyarakat mengedukasi pejabat. Cocok. Betul. Cocok. Ya kalau kita bicara pejabat, ya pejabat kita kritik saja. Ya. Kita misalnya bisa logika sederhana. Kalau masyarakatnya rewel, kritis, rewel bukan tanda artian yang asal ngomong sembarangan ya, yang ujung-ujungnya ditangkap polisi. Maksudnya melihat sebenarnya kepentingan kita sendiri nih, hak-hak kita peduli dengan hak-hak kita. Bagaimana pejabat melayani kita, masalah KTP dan sebagainya misalnya. Bagaimana kita hidup dan sebagainya. Kalau semua masyarakat Indonesia kritis, saya yakin ada perubahan. Karena salah satu indikator negara demokrasi ya, salah satu perannya harus muncul adalah partisipasi masyarakat. Jadi mereka tidak sembarangan lagi, semena-mena korupsi, ngambil duit rakyat. Kalau terus kita pantengin, kalau masyarakat kritis seperti itu, tidak mengeluarkan kebijakan yang seenaknya bisa mengakibatkan kerugian, bahkan kesengsaraan buat masyarakat. Masyarakatnya kritis. Kalau masyarakatnya diam, sibuk berantem, gampang terhasut, ke bawah-bawah, ya sudah, yang di atas semakin terlena. Oke. Jadi bagaimanapun momentum kebangkitan nasional seharusnya diterjemahkan ke dalam
suatu tindakan-tindakan yang kita bersama-sama merangkul perbedaan, merangkul sesuatu yang sebetulnya harus kita perbaiki, merangkul kebersamaan agar kita menjadi satu kekuatan untuk merubah bangsa ini menjadi lebih baik. Tidak lagi mengandalkan pemerintah, tidak lagi melihat pemerintah sebagai suatu kebenaran yang mutlak, tapi juga mereka perlu dikritisi itu. Sehingga akhirnya hukum-hukum yang kemudian lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas ini menjadi tidak berjalan sebagaimana anggapan tersebut gitu. Karena seharusnya hukum ini bertingkah adil. Hukum ini bertindak secara menyeluruh untuk keadilan sosial masyarakat, untuk membangun persatuan Indonesia. Sehingga akhirnya kita tidak lagi membuat konflik sesama bangsanya, sesama masyarakatnya, tapi juga mampu mengkritisi sesuatu yang salah dan menuntut segala yang menjadi kewajiban hak kita sebagai masyarakat. Oke, sobat di luar TV yang doyan banget berkomentar atas nama cinta terhadap Ibu Pertiwi, silakan sobat di luar TV komen, julid, nyinyir di bawah ini, dan tetap perhatikan protokol kesehatan. Saya Adri Zulfianto, di luar TV, pamit.